Selamat sore para siswa sekalian. Hari ini adalah pertemuan kita yang ke-16. Minggu lalu kita berbicara tentang kitab Deuterokanonika. Itu kitab yang digolongkan ke dalam pedoman ajaran iman yang kedua, di mana hanya diakui oleh gereja Katolik, sementara gereja Kristen, Protestan, dan Yahudi tidak mengakui, karena kitab tersebut merupakan kitab tambahan yang ditulis dalam bahasa Yunani. Hari ini kita masuk materi yang berikutnya tentang kitab suci Perjanjian Baru. Karena minggu lalu kitab Deuterokanonika merupakan penutup materi untuk pertemuan kita tentang Perjanjian Lama. Hari ini kita melihat Perjanjian Baru, tetapi lebih kepada introduksi, pengenalan secara umum tentang kitab suci Perjanjian Baru dengan bagian-bagian dan bentuk dari kitab suci Perjanjian Baru. Kita lihat dulu yang pertama, yakni tentang kira-kira siapa penulis, kemudian dari aspek isi Perjanjian Baru itu seperti apa, dan juga Perjanjian Baru itu maknanya apa, maksudnya apa, mengapa disebut Perjanjian Baru. Kita lihat dulu yang pertama tentang penulis Perjanjian Baru. Ya, berdasarkan tradisi yang diwariskan oleh gereja bahwa kitab suci Perjanjian Baru itu ditulis oleh orang-orang yang dekat dan mengenal siapa Yesus. Mereka yang mengenal bagaimana perjuangan, hidup, dan penderitaannya. Kita tahu bahwa kitab suci Perjanjian Baru itu tidak ditulis langsung pada hari dan tempat di mana Yesus hidup, tetapi setelah puluhan tahun Yesus tidak ada lagi. Jadi di sini berdasarkan saksi mata, ya, 4 mata mereka yang telah hidup bersama Yesus, kemudian kisah-kisah itu diturunkan, diwariskan kepada anak cucu, kemudian dimasukkan ke dalam bentuk tulisan. Jadi di sini Perjanjian Baru itu ditulis oleh orang dekat dan mengenal siapa Yesus. Kemudian kitab suci Perjanjian Baru juga selain tentang siapa Yesus, juga mengenai iman umat perdana atau iman umat Kristen atau mereka yang mengikuti Kristus pertama kali. Jadi itu digambarkan juga dalam Perjanjian Baru bagaimana kesaksian iman mereka akan Kristus meskipun mengalami berbagai persekusi atau penyiksaan karena mereka mengikuti Yesus. Perjanjian Baru disebut baru karena berisi tentang perjanjian yang memperbarui. Kalau Perjanjian Lama itu berisi tentang perjanjian antara Allah hanya dengan satu bangsa, yakni umat Israel, sementara Perjanjian Baru itu berisi tentang perjanjian dengan seluruh umat manusia dalam Yesus Kristus. Oke, ini ada satu dasar kitab suci biblis, Lukas bab 22 ayat 20, yang mengatakan bahwa demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Lihat di sini ya, perjanjian baru. Oke, jadi darah yang ditumpahkan oleh Kristus itu menjadi ikatan atau menjadi tanda perjanjian baru antara Allah dan umat manusia secara keseluruhan dalam Yesus Kristus. Oke, kemudian perjanjian baru itu bersifat kekal karena di dalam perjanjian tersebut ada relasi atau hubungan antara Allah dan manusia dalam Kristus yang tidak putus. Oke, kemudian disebut perjanjian baru selain berisi tentang perjanjian yang memperbarui, tetapi juga perjanjian baru adalah kelanjutan atau kontinuitas dan penyempurnaan atau kepenuhan dari Perjanjian Lama. Baik, banyak para ahli kitab suci mengatakan bahwa di dalam Perjanjian Lama itu sudah ada tanda-tanda atau nubuat tentang Perjanjian Baru. Jadi di sini Perjanjian Baru itu tersembunyi di dalam Perjanjian Lama karena Perjanjian Lama itu meramalkan akan datangnya Perjanjian Baru. Jadi ada hubungan, ada korelasi atau relasi bersama, dan ada kesinambungan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Baik, sekarang kita lihat tentang bentuk dari Perjanjian Baru itu sendiri. Di dalam Perjanjian Baru kita menemukan yang pertama itu kisah. Ini tentang bagaimana perjalanan hidup Yesus, bagaimana perjalanan hidup iman umat Kristen pertama, dan juga tentang mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Jadi kisah. Yang kedua, bentuk dari Perjanjian Baru juga adalah perumpamaan. Ini jelas kita tahu bahwa Yesus menggunakan perumpamaan ketika mewartakan tentang kerajaan Allah, menyampaikan pengajarannya. Mengapa menggunakan perumpamaan? Karena publik atau audiens pendengar Yesus adalah orang-orang akar rumput, orang-orang sederhana. Itu sebabnya tujuan dari penggunaan perumpamaan itu adalah supaya apa yang disampaikan oleh Yesus bisa dipahami oleh mereka. Karena Yesus sering menggunakan kata-kata, simbol, dan bahasa sehari-hari mereka. Itu sebabnya digunakan perumpamaan tentang gandum, ya, perumpamaan tentang ilalang, perumpamaan tentang anak yang hilang, dan sebagainya. Kemudian bentuk Perjanjian Baru yang berikut adalah tentang ajaran. Jelas ya, ini tentang wejangan, nasihat, pengajaran Yesus. Bentuk yang berikut adalah surat, karena di zaman Yesus bentuk ini paling
sering digunakan sebagai alat komunikasi. Karena kita tahu bahwa di zaman Yesus secara politik di bawah kekuasaan bangsa Romawi, dan baik bangsa Romawi maupun bangsa Yunani, alat komunikasi ini sering digunakan, surat menyurat. Kemudian bentuk yang terakhir adalah nubuat. Oke, kita lihat sekarang selain bentuk itu ada bagian-bagian perjanjian baru. Perjanjian baru terdiri dari 4 bagian besar. Yang pertama itu adalah 4 Injil, yakni Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Bagian yang kedua adalah kisah para rasul. Bagian yang ketiga adalah surat-surat, dan yang keempat adalah wahyu. Mari kita lihat satu persatu dari keempat bagian ini. Keempat Injil merupakan pembuka dari kitab suci perjanjian baru. Dan keempat Injil ini mengisahkan tentang Yesus ketika ia masih hidup. Bagaimana karya-karya yang dilakukannya, bagaimana wejangan atau nasihat yang diberikan oleh Yesus, baik dalam bentuk pengajaran dan perumpamaan, kemudian juga tentang perjuangan hidup Yesus. Itu semua disampaikan di dalam keempat Injil ini. Dan sebagai penutup dari keempat Injil ini adalah kisah tentang penampakan Yesus sesudah kebangkitan. Ini merupakan akhir dari kisah keempat Injil. Selain keempat Injil, bagian yang kedua dari perjanjian baru adalah kisah para rasul. Kisah para rasul ini bukan berarti kisah tentang semua para rasul, tetapi lebih kepada kejadian atau peristiwa setelah Yesus wafat dan bangkit. Oke, yang berikutnya isi dari kisah para rasul adalah perkembangan jemaat Kristen perdana. Bagaimana perkembangan itu yang berlangsung selama 30 tahun. Bagaimana mereka dipersekusi, bagaimana mereka dikejar-kejar karena mereka berstatus pengikut Kristus. Ini semua dikisahkan dalam para rasul. Dan 2 tokoh utama di sini yang sering muncul dalam kisah para rasul ini adalah Petrus dan Paulus. Selain kisah para rasul, bagian yang berikutnya adalah surat-surat. Jadi ada 21 tulisan dan itu dikategorikan atau digolongkan dalam bentuk surat. Oke? Dan surat-surat ini tidak berupa cerita, tetapi lebih berupa wejangan, anjuran, atau hidup sesuai Kristus. Dan di dalam surat-surat tersebut ada 2 tokoh utama yang sangat penting, yakni Paulus dan Yakobus. Baik, Pak John lupa tadi bahwa perjanjian baru itu terdiri dari 27 kitab. Baik, ini adalah bagian tentang surat-surat, dan surat-surat ini ada 21 tulisan. Kita lihat satu persatu sekarang. Itu yang pertama adalah surat kepada jemaat di Roma, kemudian surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus 1-2, kemudian surat kepada jemaat di Galatia, surat kepada orang Efesus, Filipi, Kolose, surat kepada Tesalonika 1-2, surat kepada Timotius 1-2, kepada Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus 1-2, Yohanes 1-2 dan 3, dan yang terakhir surat Yudas. Ini yang dikategorikan ke dalam surat-surat. Yang berikutnya adalah wahyu, yakni dipercaya wahyu kepada Yohanes, dan wahyu ini sendiri merupakan penutup dari kitab suci perjanjian baru. Jadi sebelumnya tadi keempat Injil adalah pembuka, dan wahyu atau wahyu kepada Yohanes ini sebagai penutup perjanjian baru. Baik, bentuk dari wahyu ini adalah berupa surat. Ini berisi tentang penglihatan hal ihwal umat Kristen dan dunia secara keseluruhan. Dan wahyu ini lebih terarah ke masa depan, masa akhir zaman, penegasan karya keselamatan Allah. Dan sebagai penutup dari pertemuan kita hari ini ada penugasan, dan penugasan ini akan dijadikan sebagai nilai praktek kalian. Jadi Pak John meminta, karena kita sekarang akan memasuki masa Natal, Christmas, jadi untuk nilai praktek, Pak John meminta kalian dalam minggu ini untuk membuat, mulai dari hari ini jam ini, untuk membuat sesuatu atau atribut-atribut yang berkaitan dengan Natal. Bisa berupa kartu-kartu Natal yang dibuat dengan cara manual, secara kreatif. Bisa dibuat dari bahan-bahan yang sederhana. Yang penting ada kreativitasnya. Bisa berisi tentang harapan-harapan kalian di hari Natal nanti. Itu bisa ditulis dalam bentuk sebuah karya tangan yang kreatif. Ataupun jika ada yang ingin membawakan lagu Natal, itu bisa dibuat juga dalam bentuk video atau klip yang singkat saja. Ya, jadi durasinya itu jangan terlalu panjang. Misalnya cuma 1 refrain, jangan terlalu panjang. Jadi dibuat dalam bentuk video singkat dan bisa di-upload di Psikologi. Dan teman-teman yang membuat kartu Natal dan sebagainya itu juga difoto, ataupun jika ada yang ingin mempresentasikan apa yang dia buat atau karya tangan dalam bentuk video itu juga boleh. Itu bisa disimpan di Psikologi, dan pertemuan kita yang berikutnya itu saya sudah tahu bahwa sudah ada semua di Psikologi. Jadi batas pengumpulan terakhir adalah selama 1 minggu ini sampai hari Minggu. Itu untuk nilai praktek kita. Jadi wajib dibuat. Baik, pertemuan kita hari ini sampai di sini dan sampai jumpa.